Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Biselodinovan, Prodi S1 Ekonomi Pembangunan, dan di sini saya akan menjelaskan pengertian dari apa itu inflasi. Nah, dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan secara terus-menerus, berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain itu ada konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang ya. Dengan kata lain, inflasi ini juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Nah, kita lanjut. Istilah inflasi ini juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang. Peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi ini. Dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP deflator. Inflasi ini dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi hiperinflasi. Nah, inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun. Inflasi sedang, kenaikan harga mencapai 10-30% per tahun. Dan inflasi berat mencapai 30% sampai 100% per tahun. Dan hyperinflasi ini atau inflasi yang tidak terkendali ini terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100%. Jadi artinya itu sudah hyper daya, sudah terlalu naik dari batas yang ditentukan, yaitu lebih dari 100%. Nah, lebih dari 100% itu dapat dikatakan sebagai hyperinflasi. Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Oke? Indeks harga tersebut diantaranya adalah indeks harga konsumen, indeks biaya hidup, indeks harga produsen, indeks harga komoditas, dan indeks harga barang-barang modal. Juga deflator PDB yang menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang yang baru. Kita lanjut ke penyebab terjadinya inflasi. Nah, penyebab terjadinya inflasi ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Secara umum, penyebab inflasi adalah karena terjadi kenaikan permintaan dan biaya produksi, kenaikan permintaan dan juga kenaikan produksi gitu ya. Secara rincinya berikut adalah saya jelaskan. Yang pertama itu meningkatnya permintaan. Inflasi yang terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini, peningkatan permintaan jenis barang atau jasa tersebut terjadi secara menyeluruh. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Di antara lainnya itu meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Kemudian yang kedua, ada meningkatnya biaya produksi. Inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Adapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku. Misalnya harga bahan bakar naik, harga cabai naik, harga yang pokoknya bahan yang sering dibeli oleh barang yang masyarakat itu butuh, seperti BBM. Kan BBM tidak mungkin masyarakat tidak membeli BBM. Jika harga BBM naik, maka
harga-harga bahan-bahan baku seperti sayuran, cabai atau yang lainnya juga pasti bakalan naik. Karena jika BBM naik itu pasti harga transportasi juga akan naik. Nah, yang ketiga, tingginya peredaran uang. Tingginya peredaran uang ini dapat menyebabkan inflasi. Karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang atau jasa itu tetap, sedangkan uang yang beredar itu meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga hingga 100%. Nah, misalnya kita mempunyai banyak uang cetakan gitu, tapi jasa atau barang yang kita kasih itu cuman ya sama segitu-segitu aja, tapi uang yang beredar tuh ya banyak ya, itu akan menyebabkan inflasi ya. Semoga kalian mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Berikut adalah penggolongan dan macam-macam inflasi. Kita lewatin aja ini. Penggolongan inflasi ini ada inflasi ringan kan, tadi yang seperti yang saya jelaskan. Inflasi ringan itu masih mudah lah untuk dikendalikan karena belum tentu dapat mengganggu perekonomian masyarakat seperti masyarakat Indonesia. Umumnya inflasi itu pasti akan terjadi di sebuah negara karena sebuah negara itu mempunyai ekonomi yang timbal balik ya kepada negara lain. Dan yang kedua ada inflasi sedang. Inflasi sedang adalah menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat berada di kisaran 30-30% per tahun seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian inflasi tinggi dan inflasi yang sangat berat. Inflasi sangat berat ini bisa dikatakan hyperinflasi, harga inflasi yang meningkat di atas 100%. Jadi dia bisa disebut hyperinflasi. Jadi apa akibatnya nih hyperinflasi ini? Nanti kita jelaskan. Dampak inflasi, langsung saya jelaskan ya. Dampak inflasi ini memiliki dampak yang positif maupun negatifnya. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap pendapatan masyarakat pada kondisi tertentu. Misalnya inflasi ringan atau inflasi lunak justru akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian. Nah, namun ya, bagi orang-orang yang tidak produsen, maksud saya orang-orang yang tidak memproduksi, itu akan berdampak buruk pada mereka karena mereka akan menawarkan jasa atau menjual barang dengan harga yang tetap sementara nilai mata uang itu tinggi. Jadi akan merugikan mereka yang tidak sama sekali bisa memproduksi barang. Nah, yang kedua dampak inflasi terhadap minat. Inflasi yang tinggi dapat merubah minat seseorang. Minat menabung sebagian orang akan berkurang. Alasannya karena pendapatan dari bunga tabungan jauh lebih kecil, sedangkan penabung harus membayar biaya administrasi tabungannya. Dan yang ketiga, dampak inflasi terhadap kalkulasi. Inflasi yang berdampak ke kalkulasi ini mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit karena bisa menjadi terlalu kecil, bisa juga terlalu besar. Persentase inflasi yang terjadi masa depan seringkali tidak dapat diprediksi secara akurat. Ya, ini sebuah dampak buruk juga bagi kita semua karena kita tidak dapat melihat persentase inflasi dan tidak bisa diprediksi secara tepat maupun akurat ya. Dan yang keempat ada dampak inflasi terhadap ekspor. Nah, ini sangat umum terjadi ya. Kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi karena biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu, daya saing barang ekspor juga mengalami penurunan yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun berkurang. Di sini saya jelaskan yang dampak inflasi terhadap ekspor nih. Misal
di negara kita lagi ada masalah inflasi, meningkatnya inflasi, tingginya nilai mata uang yang beredar, sehingga menurunnya minat negara yang bekerja sama dengan kita. Misal saya contohkan di Thailand. Thailand dapat ekspor, Thailand mengimpor dari Indonesia, sementara kita mengekspor ke Thailand. Tapi di negara kita ini terjadi inflasi, apalagi inflasinya sudah masuk ke tahap yang sedang atau tahap yang berat. Maka akibatnya negara Thailand pun kurang berminat untuk mengimpor beras dari Indonesia, karena Indonesia sedang terjadi inflasi. Nah, itu sangat berdampak juga bagi perekonomian negara. Oke. Baik, yang kelima ada dampak inflasi terhadap efisiensi. Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu, sehingga mengakibatkan alokasi faktor produksi tidak menjadi efisien. Ya, karena terlalu banyaknya permintaan sementara nilai mata uang yang beredar cukup tinggi, jadi mempengaruhi produksi, dan beberapa barang tertentu jadi diproduksi secara tidak efisiensi. Nah, di sini ada juga peran bank sentral dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral ini kita contohkan di Indonesia adalah Bank Indonesia ya. Bank Indonesia memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Bank Indonesia pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar ya. Karena beberapa bank bahkan memiliki kewenangan yang independen, dalam artian bahwa kebijakan tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar bank sentral, termasuk pemerintah. Hal ini disebabkan karena sejumlah studi menunjukkan bahwa bank sentral yang kurang independen salah satunya disebabkan intervensi pemerintah yang bertujuan menggunakan kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian, akan mendorong tingkat inflasi yang lebih tinggi. Jadi bank sentral itu sangat berperan besar dalam mengendalikan inflasi dalam tingkat yang wajar. Jadi tidak boleh disamakan oleh moneter atau pemerintah. Pemerintah tidak bisa mengganggu bank sentral dalam mengendalikan. Maksud saya itu bank sentral sama pemerintah itu dibedakan cara kerjanya ya. Nah, di sini sudah saya jelaskan juga akibatnya dari inflasi, dampak inflasi ini. Jadi inflasi ini umum pasti terjadi di sebuah negara, karena sebuah negara misalnya Indonesia dengan negara-negara ASEAN pasti memiliki hubungan kerjasama perekonomian, saling mengimpor, mengekspor, dan pasti wajar sebuah negara itu terjadi inflasi kan, karena nilai mata uang yang beredar di sebuah negara itu tentu berbeda-beda nilai mata uangnya. Di Indonesia segini, di Thailand segini, ya, pasti berbeda-beda. Pasti sebuah negara pasti akan mengalami yang namanya inflasi. Namun sebuah negara yang sedang terjadi inflasi akan menyebabkan dampak yang sangat besar bagi negara-negara yang berhubungan dengan negara yang sedang terjadi inflasi. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya Indonesia sedang terjadi inflasi, maka Thailand akan berkurang minatnya untuk mengimpor dari barang Indonesia ya, karena Indonesia sedang terjadi inflasi. Oke. Intinya inflasi itu ada dampak baik dan dampak buruknya. Namun untuk menghindari inflasi itu tidak akan bisa. Pasti sebuah negara pasti ada inflasinya masing-masing.
Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Mungkin mohon maaf dari kata-kata saya, mungkin yang ada yang belum paham. Kalau belum paham silakan tanya kepada saya secara langsung, karena saya sangat susah buat video seperti ini ya guys ya. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.